Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Nah, tentu saudara mungkin bisa setback ke belakang lah ya, atau flashback gitulah ya, ke belakang di tahun 2018, 2019 itu kan ada kasus ya yang melibatkan saya sebagai seorang guru besar. Anda tahu ya, guru besar itu punya namanya kebebasan mimbar akademik. Ya, jadi untuk searching the truth, dan saya berpikir begitu ya, karena universitas itu kan sebenarnya sebagai punya misi utama untuk merohanikan ilmu, sehingga prinsipnya adalah searching the truth, nothing but truth. Jadi bagaimana kita mencari kebenaran dan tidak ada lain kecuali kebenaran itu sendiri. Nah, itu saya memberikan komentar-komentar ya terhadap bagaimana Perpu waktu itu ada Perpu Ormas ya, saya juga menanggapinya dengan artikel ya, bukan omong kosong itu enggak ya, ada teori yang saya pakai untuk analisis kenapa saya tidak setuju dengan Perpu Ormas itu, yang saya katakan di situ terjadi bifurkasi ya. Bifurkasi itu pembelokan secara paksa ya dari negara hukum sebagaimana disebutkan di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi mahstat ya, menjadi negara kekuasaan. Itu saya kemukakan itu di muka hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, itu saya kemukakan di situ ya. Tapi ya karena dinilai saya itu karena sebagai ASN itu ya. Tahu ya, ASN, aparatur sipil apa? Aparatur negara, bukan aparatur sipil pemerintah ya. Tahu ya? Ini aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil pemerintah. Nah, sehingga dengan PP 53 tahun 2010 ini, ya kita ngomong karena hukum ya, jadi PP 53 2010 tentang disiplin pegawai negeri, saya dinilai apa? Tidak setia pada pemerintah. Coba, memberikan kritik yang membangun, tapi dinilai tidak setia pada pemerintah. Nah, itu kan di pasal berapa ini ya, di PP nomor 53 tahun 2010 ya, tentang disiplin pegawai negeri sipil. Akhirnya saudara tahu kan, saya sudah diminta klarifikasi maksudnya apa macam-macam, sudah saya sampaikan di Dewan Guru Besar Undip ini, supaya Anda juga tahu ya, jangan nanti mikirnya, ini Undip sudah menerapkan hukum progresif betul. Nah, ini saya katakan tadi, saya sudah sampaikan, klarifikasi sudah sampaikan, tapi ya karena penilaiannya begitu, lalu ada pernyataan-pernyataan lain saya lah ya tentang, tapi ini masih sebatas ilmu ya, bukan soal apa-apa. Saya di 3 jabatan saya itu diberhentikan semua. Nah, ini saya kadang, makanya saya katakan saya sebenarnya malu menulis buku ini, saya malu, kemudian mengajarkan hukum progresif sendiri itu saya sebenarnya malu. Karena apa? Ya saya ngomong tok itu ya. Ngomong doang. Jadi persoalannya di sini, cuma memang kemunculan hukum progresif itu nanti tidak hanya di Undip kan, maksudnya itu bisa di tempat lain, di Jogja, di Jakarta, di Mataram, itu ada kajian-kajian tentang hukum progresif. Hanya tadi saya katakan ini asalnya dari dari Undip, tetapi Undip sendiri tindakannya menurut saya ya, penilaian saya itu tidak progresif. Apalagi di S1 itu saya juga tidak boleh mengajar lagi tentang Pancasila. Kemudian di S3 saya sudah tidak boleh mengajar lagi. Apa itu namanya progresif? Nah, itu pertanyaan saya, karena saya katakan itu saya prihatin di situ. Ya, saudara perlu tahu lah ya. Nanti kalau nggak jelas ya bisa karena perkara saya itu kan saya gugat di PT UN Semarang ya, PT UN sama PT TUN sampai pada kasasi, kalah terus ya. Intinya begitulah, karena di situ kan pencarian the winner and the loser, bukan pencarian siapa yang benar dan atau persoalan keadilan dan kebenaran. Nah, jadi persoalannya di sini itu memang, lalu saya berpikir soal lalu bagaimana masa depan progresif itu, masa depan hukum progresif. Nah, di sini saya terangkan sebenarnya itu menjadi salah satu kegalauan saya sebenarnya.
ketika misalnya saya berpikir apa sebenarnya yang membuat hukum progresif ini bisa survive atau tidak, kan gitu. Karena itu bisa dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah faktor objektifnya, yang kedua adalah faktor subjektif. Faktor objektif masa depan hukum progresif ini apa? Ini persoalan kebenaran sisi objek. Ya, dari sisi objek. Objek itu memang harus apa? Harus benar. Ya, di situ. Jadi objek itu harus benar, artinya konten dari hukum progresif itu sendiri memang harus mengandung nilai kebenaran. Yang tadi saya katakan kan memang terjadi ingsutan kan, bagaimana kita berpikir bahwa hukum progresif itu tidak bisa memahami hukum hanya sebatas peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga berpikir tentang behavior, saya katakan lagi, even behind behavior. Nah, ini persoalan benar enggak ini kalau hukum itu sebenarnya terkait dengan itu. Nah, kalau Anda teropong dari soal benar tidaknya, ya tentu ada persoalan tersendiri di situ. Ya. Persoalan apa? Ya persoalan cara pandang saudara dari mana. Kalau misalnya Anda lihat dari sisi positivism, ya dari sisi legal positivism misalnya, ya mungkin keliru. Karena apa? Di legal positivism misalnya, di sini ada Hans Kelsen misalnya, itu kan melihat bahwa hukum dalam arti setelah menjadi peraturan perundang-undangan itu, hukum ya peraturan perundang-undangan itu. Tidak ada hal yang lain gitu loh ya. Jadi soal moral, agama, living law, adat, reh, macam-macam, I don't care about it. Ini sudah menjadi hitam di atas putih, atau kita sebut dengan black letter law. Nah, sementara saudara sekalian, ilmu itu kan bisa dikatakan selalu berkembang. Ya, ilmu itu selalu berkembang. Nah, sehingga apa? Objeknya pun juga bisa berkembang. Gitu ya. Ini yang harus kita pahami di awal, bahwa tidak kita menolak adanya sesuatu yang sifatnya itu tetap, ya, mematung, ya, istilahnya itu statis, tidak. Tapi seperti dikatakan oleh Heraklitus ini bahwa the world is flux. Jadi dunia itu mengalir, ya. Dunia itu mengalir, atau ya segala sesuatu ini mengalir, berubah. Tiada henti, atau disebutnya dengan pantarikh. Nah, Anda lihat aja di sekeliling Anda, apa yang tetap? Apalagi makhluk hidup, benda mati aja nggak ada yang tetap. Ya kan? Bumi ini mati, tapi berputar sebenarnya, melakukan rotasi dan juga melakukan evolusi, revolusi. Ya, berputar mengelilingi matahari, juga berputar pada porosnya sendiri yang kita sebut dengan rotasi. Kayaknya diem kan? Apalagi sesuatu yang Anda lepas, ya, Anda taruh aja, Anda buang di lantai itu akan diam nggak? Enggak. Nanti akan disapu mungkin oleh ibumu, kemudian dibuang di tempat sampah diambil tukang sampah, setelah tukang sampah sampai di sana diambil lagi orang, dan seterusnya, terus berputar. Tidak pernah berhenti. Jadi saya katakan objek ini ya kita harus memahami juga bahwa ternyata dari sisi objek, ya, hukum progresif itu ada mengandung memang di situ kebenaran. Bahwa kita tidak memandang hukum itu hanya sebagai peraturan saja, tetapi juga behavior, even behind behavior. Nah, kemudian persoalan apa? Metodologi, ya tadi, persoalan metodologi, kalau memang ilmu itu berkembang, harus memang juga berubah. Kalau yang tadi pada saat kita memandang hukum itu hanya sebagai ini, ya, hanya sebagai sebagai orthodox jurisprudence di sini, ya. Ini aja di orthodox jurisprudence. Nah, kita juga lihat berarti cara pandang kita sangat normatif. Normatif apa? Normatif itu berarti menggunakan norma-norma sebagai alat untuk mengukur, ya, kebenaran, atau menjadikan norma itu sebagai sesuatu yang kita analisis, kemudian untuk menghukumi sesuatu, hanya sebatas itu. Nah, sementara tadi, ternyata ada perspektif lain. Kenapa begitu? Karena pada tahun 1912 itu Roskupon tidak sebagai seorang hakim merasa nggak puas juga.
Loh ini masuk saya mutusi suatu perkara kok dasarnya cuma peraturan, padahal itu ada kenyataan begini begitu. Wah, ini yang disebut dengan social effect. Atau misalnya sebut saja itu ada social fact, atau mungkin juga ada persoalan social emphasis di situ harus dilakukan. Nah, sehingga apa? Ketika memutus perkara tidak boleh hanya memikirkan persoalan rule and logic, but also behavior. Nah, ini kemudian berkembang, ini saudara sekalian. Ini kan persoalan perspektif-perspektif di sini. Ada sosiologi jurisprudence, ada sociological studies, ada sociology of law. Nah, ini nanti kalau kita kuliah hukum dan masyarakat, atau mungkin Anda sudah kuliah itu, saya banyak ini menerangkan bagaimana perkembangan ilmu hukum yang demikian itu. Ya, jadi itu objek. Kemudian yang kedua adalah persoalan subjektif, ya, dari perspektif subjektif. Masa depan hukum progresif itu ditentukan oleh penganutnya sendiri atau pendukungnya lah, gitu ya, pendukungnya sendiri. Apa itu? Pertama, persoalan pemahaman pendukung. Yang tadi saya sebutkan, misalnya di sini, apa itu hukum progresif misalnya. Nah, ini kita harus paham dulu. Secara paradigmatik itu apa sebenarnya hukum progresif? Nah, kalau kita ngomong paradigm, berarti ada 4 unsur minimal. Minimal 3 ya, kalau dikatakan oleh Guba dan Lincoln. Ya, kalau Anda baca buku Guba Lincoln, ya, misalnya qualitative research, ya, Handbook of Qualitative Research, Anda akan mendapatkan bahwa paradigma itu mengandung 3 hal di situ. Ada ontologi, epistemologi, dan metodologi. Nah, soal aksiologi ini sebenarnya perkembangan yang belakangan setelah Guba dan Lincoln, yaitu yang dikemukakan oleh Heron and Reason, ya, Heron and Reason. Nah, itu mengemukakan tentang teori baru, yaitu mengenai participatory paradigm. Nah, di sini aksiologi itu muncul. Maka ya sebagai kelengkapan aspek paradigma itu, kita membicarakan aspek paradigma sebuah teori, ya kita bicara tentang 4. Ada ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi. Ini memang para para pengkaji itu harus paham lebih dulu apa ontologi hukum progresif. Nah, di sini tadi sudah saya singgung ya berkali-kali. Ontologi persoalan objek tadi, ya. Jadi dari sisi ontologi, hukum itu bukan hanya sekedar peraturan dan logika, tetapi juga perilaku, bahkan apa yang ada di balik perilaku. Nah, mindset. Ini juga pemaknaan, itu ada di balik behavior. Jadi behavior itu kalau saya bayangkan, saya gambarkan itu, Anda memandang sebuah batu, itu langsung straight gitu, lihat batu. Itu namanya pandangan secara naif, langsung naif. Padahal, apakah ada sesuatu di balik batu? Mungkin ada. Nah, itu yang saya sebut dengan behind behavior. Behind the stone. Apa? Oh, ternyata ada udangnya. Nah, itulah misalnya. Nah, udang itu ada di balik batu. Itu pemaknaan. Warna merah, banyak orang memaknai beda-beda. Ada yang maknai tidak boleh masuk, tidak boleh jalan, ya kan? Ada warna itu berarti orang marah dan seterusnya, ya kan? Berani dan seterusnya. Itu makna. Nah, nanti tergantung juga konteksnya bagaimana. Kuning, apa itu arti warna kuning? Nah, kuning itu bisa orang minta perhatian, ya kan? Peringatan, hati-hati. Tapi juga ada ketika ada di jalan raya menemui lampu kuning, perilaku Anda apa? Anda hati-hati atau tancap gas? Hah? Ayo saya tanya itu. Lampu kuning ternyata diartikan tancap gas. Dan itu kita wariskan ke anak cucu itu. Anda memboncengkan anak misalnya atau adik atau apa, lampu kuning malah ditancap gas. Nanti kalau adik tanya, loh, Mas, itu lampunya warna kuning kok malah ditancap gas gimana? Karena menurut buku saya kan di SD misalnya, ini kan gini Mas. Wes diam aja. Nah, gitu misalnya. Anda sudah mulai mendidik di situ sebenarnya. Nah, itu pemaknaan. Kemudian yang kedua persoalan epistemologi. Ya, jadi dari sisi epistemologi, hukum progresif
sebagai objek kajian secara kritis. Jadi kita akan menggunakan, kalau sarana kita ya harus menggunakan apa? Critical thinking. Nah, critical thinking itu harus berpikir secara jernih, terbebas dari pengaruh, misalnya terkooptasi oleh kekuasaan dan lain sebagainya. Itu dan independen. Itu karakter berpikir kritis namanya, ya, critical thinking namanya. Nah, itu pasti akan menemukan namanya sebenar ilmu, sebenar hukum. Makanya nanti kalau kita cari persoalan aksiologi itu, loh ini bukan hanya semacam atau sekedar keadilan, tapi sebenar keadilan. Yang nanti kita sebut sebagai substantive justice, atau kalau Werner Minsky ya dalam bukunya ini Comparative Law in Global Context, ya Anda bisa lacak nanti, itu disebut sebagai perfect justice. Itu aksiologi ya. Tapi ini saya kembali ke persoalan ini, epistemologinya memang bagaimana kita mencari kebenaran itu dengan menempatkan, karena persoalan epistemologi kan mencari pengetahuan dengan menempatkan kita dalam apa ya, posisi apa. Ya, Anda menyatu dengan peraturan itu berarti Anda kembali ke sini, ke apa? Ke hukum sebagai ya, ke positivisme hukum. Ini Anda menyatu dengan peraturan. Jadi seolah-olah yang Anda pelajari itu wes benar. Ya memang benar begitu. Nggak perlu dineko-neko gitu loh ya. Nah, gitu loh. Jadi Anda sudah menyatu. Nah, ini sebenarnya kan kalangan praktisi sebenarnya. Karena kalau praktis itu pokoknya ini berlakukan, ya itu saya anggap sudah benar. Sementara kita sebagai teoretisi, ya pura-puranya gitu ya, kita menempatkan sebagai seorang scholar, ya sebagai, ya tapi grade-nya di situ ya sebagai penstudi hukum, sebagai student di situ, nah kita harus menempatkan ini. Bagaimana kita tempatkan hukum itu sebagai kajian, ya, sebagai tema yang kita kritisi. Nah, di situ. Jadi, lah dari situlah nanti akan muncul apa itu kebenaran-kebenaran sejati. Ya, sejati dalam arti ilmu pengetahuan ya. Karena kan setiap ilmu pengetahuan itu harus siap untuk difalsifikasi, digugat, kemudian dicabar, itu sudah hal yang biasa. Benar sekarang belum tentu benar besok. Kan itu kan, benar besok belum tentu sekian puluh tahun lagi benar. Itu karakter ilmu pengetahuan. Kalau wahyu beda. Nah, yang ketiga, persoalan metodologi. Nah, kenapa ini? Ini persoalan metodologi harus kita tekankan dalam hukum progresif ini, karena yang kita pakai bukan metodologi yang hanya tadi ya, apa? Legal positivism. Doctrinal risk to combine. Kita harus mencoba untuk mau, ya ini kan saya sebut apa? Mixed method. Dan itu ada bukunya, saudara sekalian, ya. Bukunya punya ini, Abbas Tasakori dan Tedley namanya ya. Abbas Tasakori dan Charles Tedley. Itu judul bukunya Handbook of Mixed Method. Tadi kan ada Handbook of Qualitative Research ya. Nah, Handbook of Qualitative Research yang menempatkan paradigma itu dalam arti sebagai Tuhan-Tuhan itu ya, sebagai dewa-dewa itu kemudian digugat dengan buku baru ya, yang dikarang oleh Abbas Tasakori dan Charles Tedley itu. Ya, bukunya judulnya Handbook of Mixed Method. Jadi ada kemungkinan membuat metode yang digabung, ya, combine. Mix itu tidak berarti campur aduk, itu combine enggak itu. Itu mix. Pingkan Anda sambung bisa menjadi bendera Indonesia, bendera merah putih. Nanti kalau disambung dengan biru bisa menjadi bendera Belanda, ya macam-macam itulah, itu namanya mix. Jadi Anda juga nggak usah, kalau dalam pemikiran hukum progresif, jangan sampai saudara juga berpikir anti mixed method, anti legal pluralism, anti social legal approach, itu tidak. Justru di sini kita pakai namanya, misalnya, ini contoh ya untuk legal pluralism di sini. Nah ini, legal pluralism approach. Ini dalam buku tadi ya sudah saya sebutkan, yaitu bukunya Werner Minsky namanya. Ya, judul bukunya Comparative Law in Global Context. Nah, Anda sambil nulis ya, kalau gini sambil nulis nanti dicari itu loh caranya. Nanti bisa menjadi penulis ya. Iya, penulis sampai jadi penulis Anda ya. Nah, jadi dari ragaan ini kita muncul, kita sudah paham bahwa memang di buku itu disebutkan
untuk benua Afrika dan Asia, tidak bisa hukum itu hanya didekati dari state positivism atau legal positivism. Loh kok bisa? Nah ini persoalan karakter dari apa? Kemasyarakatannya. Oh ternyata untuk menegakkan di dua benua ini menurut Mensky ya, harus juga. Berarti tidak menegasikan legal positivism. Tahu ya, harus juga itu berarti itu juga dipertimbangkan, tapi juga harus juga apa? Aspek socio-legal approach. Apa ini? Berarti aspek kemasyarakatan tidak sebatas itu. Oh, ternyata masalah lain apa? Persoalan natural law. Apa itu di dalamnya? Ada namanya moral, ethics, and religion. Moral, ethics, and religion. Nah, tautan ketiganya itulah yang kita sebut dengan legal pluralism. Ini menyangkut metodologi, saudara. Nah, atau minimal saudara menggunakan ini, socio-legal approach misalnya. Nah, socio-legal approach, ya kita melakukan dalam penelitian itu socio-legal research. Anda lihat di sini, oh kita nggak boleh hanya memperhatikan soal legal research. Apa artinya? Hanya persoalan data sekunder. Ternyata apa? Loh, kalau Anda mau mengetahui tentang implementasi suatu peraturan, ya lihat pula itu bukan hanya di putusan pengadilan, tapi lihat pula apa yang terjadi di aspek society. Itu kita ngomong soal data primernya. Nah, jadi apa? Selain kita bicara tentang apa itu keadilan politik hukum, aturan hukum macam-macam, kita harus ngomong apa? Bagaimana nih lawmaking membuat peraturan? Bagaimana nih seorang polisi penegak hukumnya? Bagaimana masyarakatnya? Ini yang nanti akan berkolaborasi mempengaruhi bagaimana suatu penegakan hukum. Ini kan pandangan-pandangan yang saya katakan progresif, not only persoalan secondary data, tetapi kita persoalannya juga persoalan primary. Nah ini yang saya maksudkan di situ. Ya, jadi memang kita ya akhirnya kita harus menggunakan menggunakan pendekatan yang multi, combine atau mix yang tadi saya sebutkan. Nah itu ya, ini persoalan pemahaman kita. Lalu yang keempat adalah persoalan aksiologi. Aksiologi itu persoalan pemihaan terhadap nilai. Nilai mana yang akan kita unggulkan dalam studi, dalam teori, ya, dalam pemahaman atau dalam gagasan itu. Nah, di sini yang kita unggulkan, memang saya katakan hukum progresif itu tidak anti undang-undang. Tetapi bagaimana membuat undang-undang itu untuk bisa menghadirkan keadilan. Ini keadilannya bukan sembarang keadilan, bukan keadilan prosedural, tapi menghadirkan keadilan substantif itu di tengah masyarakat. Bringing substantive law to the people. Ini pekerjaan beratnya itu ada di situ. Karena apa? Tidak sebatas kita menggunakan value, menggunakan prinsipal yang hanya sebatas persoalan yang normatif atau prosedural. Tetapi lebih ke persoalan yang substantif, mengutamakan kebenaran dan kejujuran. Nah, atau kita sebut di situ the perfect justice. Tadi yang disebut oleh Werner Mensky itu adalah sebagai apa? Keadilan yang paripurna. Berat enggak ini? Oh, berat sekali. Maka nanti ada langkah namanya apa? Langkah-langkah yang kita sebut sebagai langkah yang disebut dengan rule breaking, ya, rule breaking. Nah, itu dari sisi apa tadi? Dari sisi pemahaman pendukungnya. Kemudian yang kedua dari aspek subjektif. Future di sini akan tetap bisa berjalan di sini kalau ada kepatuhan pendukungnya. Saya katakan, nah kenapa ini harus kita bicara tentang kepatuhan pendukungnya? Ya betul. Karena apa? Kepatuhan pendukung itu menjadi sangat penting, saudara sekalian, karena misalnya dalam hal ini ya, saya coba untuk melihat ini. Penanganan misalnya kasus yang belum lama ini terjadi ya, persoalan penanganan kasus, saya katakan sebagai HRS itu ya. Karena kalau ngomong HRS itu di Facebook, Habib Rizik Syihab itu loh ya, itu bicara di Facebook, di Twitter atau apa, Anda langsung di take down pasti.
Kemarin itu saya baru bicara tentang bahwa ini ada beberapa ada jaksa, ada hakim yang mengadili ya HRS itu meninggal dunia. Ya saya hanya mengabarkan itu saja. Langsung itu Facebook kemudian men-take down. Nah, untuk 24 jam saudara tidak bisa memberikan komentar atau juga mengupload atau membuat siaran-siaran langsung. Itu selama itu ada batasan, ada restriction namanya, restricted ya. Your account restricted. Jadi akun Anda dibatasi. Ini 24 jam belum genap ini, baru 12 jam mungkin ya. Jadi masih menunggu 12 jam lagi saya untuk bisa mengudara lagi. Nah itu bagaimana nih? Saya katakan antara eksploitasi hukum dan keadilan di sini. Mana yang sebenarnya ingin diutamakan? Apakah persoalan keadilan atau penegak hukum itu ingin hanya menyatakan persoalan yang saya pikir hanya sebatas aspek normatif, ya peraturan perundang-undangan. Kenapa begitu? Nah, saya katakan di sini tidak ada ya penerapan hukum secara normatif saja tidak jalan, apalagi kalau kita berpikir secara progresif. Nah, kalau yang progresif itu saya katakan nanti di sini saya mencoba untuk menyampaikan pada saudara bahwa di situ harusnya kalau secara progresif itu ada kebijakan untuk tidak menegakkan hukum. Ya, yang kita sebut dengan policy of non-enforcement of law. Ini juga saya bahas di sini. Ya, policy of non-enforcement of law. Demi pemuliaan keadilan substantif. Ya, di buku ini saya bahas juga tentang itu. Jadi kebijakan tidak menegakkan hukum demi pemuliaan keadilan substantif. Ini persoalan kepatuhan pendukungnya. Kalau artinya kita justru tidak mengarah pada kepatuhan itu, yang mana mungkin ya hukum progresif itu bisa survive. Saya pikir nggak mungkin di sini. Ya, jadi di sini saya katakan penegakan hukum untuk kasus ini memang bisa dikatakan tidak berbasis pada substantive justice. Nah, apa itu misalnya? Nah, itu ada beberapa pelanggaran hukum dalam penanganan ini. Misalnya, saya katakan di situ standarnya itu tidak jelas. Nah, jadi kalau kita baru bicara tentang tentang peraturan saja, itu peraturan itu saja tidak diikuti dengan baik. Saya sering mengatakan SSK, suka-suka kami. Nah, jadi hukum terkesan tidak memiliki standar yang jelas. Penegakan hukum yang suka-suka oleh aparat penegak hukum. Tidak ada ukuran objektif, polisi juga suka-suka memperlakukan tersangka, bahkan baru sekedar terduga. Anda pernah saksikan kan akhir-akhir ini ada terduga teroris yang juga mengalami yang kita sebut dengan unlawful killings, atau dalam bahasa hukum internasional disebut dengan extrajudicial killings. Anda harus paham ya, kayak gini ini kan kejadian-kejadian yang sebenarnya bisa kita saksikan ya, dari beberapa kali kejadian itu terjadi namanya peristiwa itu terjadi yang kita sebut dengan extrajudicial killing. Ini contoh itu ya, standarnya tidak jelas. Di kasus-kasus ini saya terangkan juga banyak di situ, ya. Misalnya soal penahanan, bagaimana penahanan dilakukan sebelum pemeriksaan, misalnya contoh ini ya, pada aspek substansi delik. HRS itu datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dan langsung ditahan. Padahal menurut ini hanya pertanyaan baru sebatas soal ADART dan seterusnya. Nah, ini juga bertentangan dengan putusan MK nomor 21 tahun 2014 gitu ya. Itu kan ada alat bukti, minimal 2 alat bukti dan harus ada pemeriksaan pendahuluan.